Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam program Pantun Majelis. Pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama minggu lalu adalah pembukaan. Sekarang minggu kedua kita pelatihan menulis pantun majelis bersama Bapak Muhammad Nasir. Ya. Eh, Sebelum sambil menunggu kawan-kawan, saya sampaikan lagi prolognya ya, sebelum kita masuk ke pelatihan ya. Eh, Setelah Perwas menyelenggarakan event-event pantun dari tahun 2019 ya, eh, banyak pula komunitas-komunitas lain mengikuti program-program seperti kita. Tapi percayalah, Perwas itu tidak sekedar membuat program, tapi dia menawarkan sesuatu yang baru, menawarkan sesuatu yang berkualitas. Ya. Nah, bedanya kita, orang tidak sekedar menulis pantunnya, lalu kita bukukan selesai. Tetapi kita ada pelatihannya. Ya. Pelatihan pantunnya kita sampaikan dengan konsep-konsep kita, ya, mengambil contoh pantun-pantun lama yang kuat sebagai pantun tulisan. Yang pertama. Terus yang kedua, setelah lolos, ya, peserta dikembangkan menjadi mengikuti sebuah acara, ya, acara peluncuran yang dikemas dengan acara kebudayaan. Nah, ini sudah kita lakukan sejak tahun 2018. Ya. Acara peluncurannya itu selalu spektakuler dan mengangkat martabat pesertanya. Kemudian di pantun, kita tidak sekedar menerima pantun yang ada, tapi melalui pelatihan. Ya, pantun yang kita gunakan adalah pantun dengan rima ABAB, ya, berdasarkan huruf vokal, ya, bukan konsonan. Kemudian memiliki dua huruf paling sedikit yang sama atau satu suku kata, ya sebaiknya 3 atau 4, 2 suku kata, ya, sampai 4 suku kata itu lebih bagus ya. Seperti tadi berakit-rakit ke hulu, hulu ya. Rimanya adalah dahulu ya. Bersenang-senang bersakit-sakit dahulu, dahulu. Jadi ada dahulu, dahulu gitu ya. Hulu, jadi ada 4 huruf yang sama, itu lebih kuat ya. Kemudian di samping rima ABAB ya berdasarkan huruf vokal kita memilih kata apa ungkapan kata bukan suku kata karena ini tulisan ya kita memilih 4 kata sehingga rapi dia ya kalau suku kata bisa satu baris jadi 3 kata bisa 5 kata dan sebagainya karena ini adalah pantun tulisan ya agar rapi ya kita pilih satu baris itu 4 kata gitu ya. Dan itu sudah dipelajari sejak pantun nasihat ya. Nah, kita lakukan sejak pantun nasihat. Kemudian berkembang lagi ketika kita membuat pantun budaya. Pantun budaya itu lebih hebat lagi, peserta menulis rima ABAB, tapi ada rima awal dan rima akhir. Nah, di pantun budaya pertama itu diikuti oleh 400 peserta. Kemudian pantun budaya kedua juga bersama ya. Nah, malam ini eh, seperti biasa, Perwas itu tidak pernah membuat program yang sama. Ya. Kita selalu bervariasi ya, dan selalu inovatif. Ya. Nah, malam ini, tahun ini kita masuk ke pantun majelis. Apa itu pantun majelis? Pantun majelis itu adalah pantun yang selalu digunakan di saat acara-acara formal. Ya. Nah, banyak acara-acara kita, mungkin Bapak Ibu selalu berpantun di saat acara-acara tertentu. Misalnya hari kemerdekaan, ya kan, hari menjelang menyambut bulan suci Ramadan, Isra Mi'raj, hari Kartini dan sebagainya. Di hari-hari seperti ini, hari besar seperti ini, banyak orang membacakan sambutannya dengan pantun. Ya kan? Biasanya ada pantun pembuka dan ada pantun penutup. Isi itu sambutannya. Tetapi karena kita menyampaikan pantun, ya, membuat pantun hari ini, ya kita berpantun, isinya pun kita pantunkan. Baik, untuk lengkapnya, ya, pertemuan pelatihan malam ini akan disampaikan oleh Pak Muhammad Nasir, ya, pakar pantun dari Riau, ya, yang selalu berhadapan-hadapan dengan pantun di Riau itu. Ya, kita persilakan
kepada Bapak Muhammad Nasir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan Perwas yang pada malam hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara, ya bukan atas nama narasumber, karena saya tidaklah terlalu banyak mengetahui tentang pantun ini. Apalagi dikatakan pakar, padahal tidak ya. Tapi menyampaikan apa yang sudah diprogram oleh Perwas. Jadi kita bahas di sini. Seperti yang disampaikan oleh Datuk Azizah tadi, kita tahun ini membuat pantun majelis. Saya dalam kesempatan ini nanti akan coba langsung menggunakan pantun majelis yang saya gunakan untuk acara kita malam ini. Saya ada siapkan mungkin lebih dari 20 bait, ya. Tidak seperti kalau dalam yang akan kita buat dalam buku tadi cukup 6, ya. Tapi yang saya siapkan malam ini mungkin lebih dari 20 bait pantun. Pantun majelis ini adalah seling-selingan waktu orang berbicara, bukan dibacakan dari awal sampai akhir, ya sampainya selesai pantun selesai dia baca, tidak ya, tapi seling-selingan. Misalnya sekarang saya bacakan ya, saya bacakan pantun pertama ya. Cantik rupa si burung balam, orang kagum karena patuh. Awal jumpa ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembukaan ya. Saya menyampaikan salam, tapi sebelum salam itu saya bacakan, saya menyampaikan lalu sebagai pantun. Kemudian selanjutnya misalnya, bunga kasturi sama rupa, bunganya lebat juga berdaun. Malam ini kita berjumpa, mau berdebat membahas pantun. Jadi langsung saya pada masing-masing malam dalam pembuka ya. Apa yang akan saya sampaikan malam ini adalah kita akan membahas pantun. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, pantun majelis ini ya seperti yang disampaikan oleh Pak Datuk Azizah tadi digunakan mungkin dalam pertemuan formal, misalnya dalam acara-acara adat perkawinan, dan juga kita gunakan dalam acara lain seperti yang kita laksanakan pada malam ini. Tadi misalnya Pak Rizal mengatakan bahwa pantun kita yang dalam pantun budaya kemarin itu telah mewajibkan bahwa ada rima awal ya, rima tengah atau rima akhir. Ada dua, tapi untuk yang malam ini, banyak ada permintaan dari Pak Rusli Bakir. Nah, memang kawan-kawan ya, terasa berat kalau seandainya pantun itu ada rima dan rima akhir. Tapi sebetulnya kalau seandainya Bapak Ibu bisa membuat itu lebih bagus. Karena kalau kedua rima itu kita penuhi, ya ini terasa pantun itu enak dibaca. Karena pantun bukan hanya untuk ditulis ya, tapi untuk dibaca. Kalau dibaca perlu adalah iramanya, ada rima dan irama. Sini akan saya buat sebuah pantun begini. Menanam mentimun sangatlah mudah. Tanam bijinya dicampur pasir. Bunyi pantun bertambah indah bila rimanya tengah dan akhir. Ya, memang indah dia. Kalau ada rima tengah, ada kata kedua pada dalam kalimat tadi, itu akan lebih indah dibaca kalau seandainya ada rima tengah atau ada juga istilah lain, istilah rima awal dan rima akhir. Namun karena berat, ya bus kota punya si babe, jalannya lama mobil tua. Pantun kita rimanya AB-AB, hurufnya sama minimal 2. Ya ini sudah disampaikan oleh Pak Datuk Azizah tadi, minimal 2. Artinya apa 2? Baris pertama dengan ketiga, pasangan dalam rima tadi ada baris yang ganjil. Dengan ganjil, sambilan baris pertama berpasangan dengan isi baris ketiga. Sambilan baris kedua, pasangan bunyinya adalah pada baris keempat. Kita perhatikan misalnya apa yang saya bacakan tadi. Ya, seperti pantun ini. Kain katun coraknya banyak, bunyi akhirnya AK, nyak. Ya. Ini berpasangan dengan membuat pantun terasa enak. Ya, ada A dan K. Ya. Itu baris kedua dengan baris pertama dengan ketiga. Cantik rupanya taruh di bahu. Kain katun rupanya banyak, cantik rupanya taruh di bahu. Buat pantun terasa enak bila caranya sudah tahu. Dalam pantun yang saya bacakan ini lengkap ya. Kain katun, ini pasangannya membuat pantun. Kemudian cantik rupanya bila caranya. Ya. Jadi dalam pantun ini ada rima tengah atau rima awal dengan rima akhir. Memang terasa untuk membuat dua rima dalam satu pantun ini agak terlalu berat. Makanya kemarin sudah kita sepakati pada pertemuan pertama bahwa tahun ini dalam pantun ini
kita tidak mewajibkan kepada peserta untuk melengkapi pantunnya dengan rima awal atau rima tengah tadi, cukup rima akhir. Namun rima akhir yang kita buat tadi harus ABAB. Ya, saya sudah buka buku pantun yang diterbitkan yang kita buat pada tahun 2000 berapa ini ya? Pantun nasihat. Di sini kemarin rasanya kalau tidak ada istilah mentor ya. Siapa yang ngirim pantun diterima kemudian dicetak. Yang waktu itu peluncurannya di waktu COVID ya pada bulan Maret 2021 yaitu dilaksanakan di Perpusnas. Ya, memang di sini rasanya kemarin tidak ada mentor. Mentor ini bukanlah pelatih sebetulnya, tapi pengawal dari aturan. Ya, dia juga harus tahu aturan. Kalau seandainya peserta tadi tidak sesuai pantunnya dengan aturan yang dibuat, mentor akan membantu atau mengingatkan kepada peserta bahwa pantunnya belum memenuhi aturan. Hasil dari seleksi seperti ini akan melahirkan pantun yang jauh lebih bagus ya. Artinya pantun yang kita buat sesuai dengan aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Kalau saya perhatikan pantun dalam buku Bulan Pantun Nasihat ini bermacam-macam bentuknya. Tidak sedikit dalam pantun itu yang rimanya A, bukan AB. Memang kita perhatikan dalam pantun-pantun yang masih sifatnya pantun yang tidak dibukukan, memang banyak kita jumpai pantun itu rimanya AA. Padahal sebenarnya dalam aturan pantun yang sebetulnya rimanya adalah ABAB. Artinya apa? Baris pertama ya berpasangan dengan baris ketiga ya. Baris keempat dengan baris kedua dengan yang keempat. Kemudian saya sampaikan lagi ya, pantun majelis ini sama dengan pantun yang lainnya. Polanya sama, tidak ada perbedaan. Hanya pantun ini pantun yang digunakan dalam acara-acara pertemuan. Ya, kalau bukan untuk pertemuan ya itu bukan pantun majelis. Seperti yang saya bacakan tadi ya, apa yang saya sampaikan dalam pertemuan ini yang ada kaitannya dengan acara kita, itu adalah yang dikatakan dengan pantun majelis. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa sesuai dengan aturan yang sudah buat Perwas, setiap peserta itu mengirimkan 6 bait, ya, cukup 6 bait saja. 2 bait pertama itu isinya kira-kira pembuka, apakah salam, apakah selawat atau terima kasih segala macam terserah ya, tidak harus seragam, tapi belum masuk pada inti ya. Sedangkan bait ketiga, bait keempat dan yang kelima, itulah kira apa yang akan dibicarakan tadi. Kalau bicarakan misalnya, di sini saya contohkan ya. Misalnya pantun yang saya buat ya. Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, banyak sungai dan kayu ara. Apa itu pantun majelis? Pantun dipakai dalam acara. Jadi saya menjelaskan apa itu pantun majelis? Ya, pantun yang dipakai dalam acara-acara. Apakah acara formal, mungkin juga acara tidak formal. Kain putih sekain katun, tidaklah sama kain putih si kain katun, tidaklah sama batik tulis. Mari berlatih menulis pantun bernama pantun majelis. Nah, ini contohnya. Kemudian kalau saya juga ada menyiapkan yang seperti yang pernah disebarkan di dalam grup, yang mungkin sudah akan menjadikan buku nanti. Bunyinya begini. Batang jerami tidak berduri, pohon lain, pohon mangga. Antara kami rupa berseri, ada kain, ada juga bunga. Ini istilahnya pantun yang digunakan waktu hantaran belanja. Ya. Kemudian misalnya sungguh tinggi pohon kelapa, tidak sama pohon jati. Antara ini tidak seberapa, mohon terima senang hati. Nah, inilah contohnya ya. Kemudian saya sudah banyak menerima beberapa pantun yang dikirimkan oleh kawan-kawan peserta. Nampaknya yang tahap pertama ini mungkin peserta yang sudah termasuk pakar dalam menulis pantun. Saya melihat ya yang pantun awal yang saya terima ini sudah ada, kalau Rio itu hampir 20 orang. Itu sudah tidak ada masalah ya. Dia sudah tahu membuat apa itu pantun majelis, kemudian sudah tahu membuat rima ABAB,
sebetulnya tidak perlu saya jelaskan ya. Rima ABAB itu seperti yang dikatakan oleh Datuk Asila tadi, kita berpedoman pada huruf vokal ya, bukan huruf konsonan. Misalnya ini saya buka pantun dalam buku ini di dalam buku pantun, ke hulu naik perahu layar untuk menuju tempat pendakian. Pada guru kita belajar agar terhindar dari kebodohan. Kedengarannya ini seperti ABAB. Tapi kalau kita lihat ya vokalnya, baris pertama layar, A, huruf A ya, cukup terakhirnya. Baris kedua pendakian, an, masih A juga. Baris ketiga ar, ajar. Baris keempat an. Ini nampaknya seperti ABAB kalau dilihat konsonan. Kita tidak melihat huruf konsonan ya, tapi huruf vokalnya. Huruf vokal itu adalah huruf A, I, U, E, O. Jadi Bapak Ibu, ya, untuk tidak kita terjebak dengan seperti yang tadi, ya caranya adalah kita lihat vokal suku kata terakhir, ya, atau vokal suku kata di ujung baris. Nah, kita lihat. Dalam menulis pantun, pertama yang ditulis itu adalah isi, ya. Baris kedua, keempat, atau ketiga, dan keempat isinya. Jadi pada kata terakhir isi tadi, kita lihat jangan samakan vokalnya. Kalau menjadi terakhirnya sudah ri, ya. Yang keduanya jangan ri lagi, jangan ada huruf vokal ri lagi. Jadilah huruf O atau U atau huruf lain ya. Makanya A, ya. Ini untuk memudahkan. Kemudian berdasarkan komentar kawan-kawan yang di grup, ya, katanya susah mencari kata yang berima sama ini. Saya udah coba buka di Google, sebenarnya banyak. Misalnya caranya gini, itu mudah ya. Ibu sekarang atau bapak sekarang sedang mencari kata yang akhirannya un. Nah, cari aja, ketik di Google yang suku terakhirnya un. Nah, muncul nanti itu. Itu banyak bawahnya. Mungkin ada di antara kata un tadi yang cocok dengan kata terakhir dari baris isi pantun kita. Kemudian buat pula namanya kata yang suku akhirnya in, ya cari, ketik itu akan muncul nanti in, ya. Jadi memang kadang-kadang kita terbentur pada mencari kata yang suku akhirnya sama. Contohnya ini yang ditampilkan sekarang, misalnya baris pertamanya bulan, ya. Bulan itu harus pasangannya adalah segan, ya. Kalau kita lihat, ya baris huruf vokalnya baris pertama itu huruf A, baris ketiga juga huruf A, sedangkan baris kedua itu I, ya, ri, maka pasangannya ri. Jadi waktu menulis mungkin ditulis dulu segan ujungnya, kemudian ri. Nah, kalau pada isi itu sama, itu nanti otomatis akhirnya pantun kita jadi AA. Jadi kalau seandainya sudah berbeda, ya mudah saja. Carilah persamaan bunyi pada baris ketiga dengan pertama. Misalnya baris pertama tadi misalnya kata segan. Nah, kita carilah kata bulan untuk sampirannya. Karena kita pertama kali menulis pantun adalah isi. Jangan menulis sampiran dulu. Kalau menulis sampiran dulu kita akan bingung nanti mencari isi apa. Ya, tulis isi dulu. Saya sudah coba berkali-kali ya di grup, ya saya pagi tadi sambil duduk pulang dari sholat, ya kami di grup Riau itu banyak kawan-kawan yang muncul ya, mungkin dah ahli pantun semuanya. Sebentar aja bermunculan ya, karena mereka menjawab atau membuat pantun tadi, tulis isi dulu 2 baris, kemudian carilah sampirannya. Sampiran pantun kita ini jangan kalimatnya bercerita tentang isi, ya. Jangan bercerita. Kalau kita bercerita tentang isinya sama apa maknanya dengan isi pantunnya, itu pantun kita akan menjadi syair ya. Karena baris sampiran itu tidak ada kaitan makna langsung dengan berisi. Ini kita perhatikan yang tampilkan ya. Yang ditampilkan ini kalau kita lihat, ini sering terjadi pada pantun-pantun zaman dulu yang dalam buku ini ya. Buku ini saya lihat tadi, ya saya sudah buka tadi, ini 1000 lebih pesertanya. Itu banyak sekali termasuk juga pantun saya sendiri ya, karena waktu itu kita fokus asal jadi pantun oke ya. Kalau yang sekali ini karena ada peningkatan kita,
kita membuat kesepakatan ya, bahwa kita mencari kata yang sama itu minimal 2 huruf. Misalnya yang tadi ya, yang disampaikan tadi. Kalau yang ini yang kalau kita perhatikan seolah-olah inilah yang dikatakan pantun berima AA, tapi mungkin dirasakan seperti AB-AB. Karena bulan dengan segan, apalagi nih, lepat dengan kuat, seolah seperti AB. Padahal tidak ya. Vokal suku pertama, suku terakhir itu sama-sama huruf A, ya, sama-sama huruf A. Dan ini banyak terjadi dalam pantun-pantun sebelumnya. Kita seperti yang dikatakan oleh Datuk Asal tadi, kita tidak menyalahkan ya. Mungkin itu benar ya. AA juga ada pantunnya, tapi sekarang kita mencoba membuat pantun yang lebih mungkin agak berbeda, bukan berbeda ya, lebih bagus ya dari yang ada selama ini dalam buku kita ya. Kita tidak menyalahkan yang buat orang selama ini. Itu mungkin tidak masalah ya. Ini saya katakan, ini contoh persejakan AB-AB yang kurang benar. Mungkin oleh peserta, ini yang saya terjebak ya. Rasanya seperti AB-AB, padahal itu tidak AB-AB, itu AAA. Karena nanti, ya saya ingat sekali lagi, yang kita pedomani adalah huruf vokal terakhir. Ya. Huruf vokal apa? Karena yang pertama itu huruf vokalnya A, sedang yang kedua juga A, ketiga juga A, keempat juga A, maka ini adalah pantunnya, rimanya A. Ya. Ya lanjut, Bud. Nah ini, saya tak nampak ya, karena kecil yang mata dah rusak, saya bacakan yang di dekat saja. Nah ini contohnya ya. Ini beberapa pantun yang saya tampilkan. Ya ini sudah saya posting ya. Saya mungkin sudah hampir memposting lebih dari 20 pantun ya. Ini sebagai perbandingan, bukan bagi contoh ya, bagi barengan bagi kawan untuk menulis pantun majelis. Bunga selasih di atas dipan. Ya, pan. Pasangannya apa? Terima kasih disampaikan ucapan. Pan juga. Pantun yang saya buat ini punya rima. Selasih dengan kasih. Ya. Kata kedua selasih, kata kedua pada baris ketiga kasih. Dalam jambangan tegak lurus. Ya. Jambangan dengan pinangan. Lurus dengan kata tulus. Jadi yang seperti katakan oleh Datuk tadi, minimal 2 huruf sama. Ya. Pan dengan ucapan itu bukan 2, 3, ada 3 ya. Ada 3 lebih bagus. Satu suku kata penuh. Kemudian lurus dengan tulus, pus. Ya. Nah, ini yang dikatakan dimaksud dengan 2 huruf sama. Kalau seandainya 1 huruf sama, misalnya kata berdiri dengan tadi, ri dengan tadi, itu baru 1 huruf sama, huruf i-nya saja. Sedang yang dimaksud 2 huruf tadi, minimal pengiring ya, pengiring huruf yang vokal tadi sama. Ya. Kemudian bait yang selanjutnya, buah pinang membelahnya mudah, ya. Bunyinya ya. Pasangannya apa? Majelis meminang selesailah sudah. Ini sama-sama dah ya, 3 huruf sama nih. Jadi pinang dengan meminang. Pakai gergaji, ya. Pasangannya tinggal janji. Pakai gergaji sudah dikuliti. Nah, majelis meminang selesailah sudah, tinggal janji akan disepakati. Nah, ini pantun yang ada rima kata keduanya atau rima tengahnya dengan rima akhir. Dan kedua-duanya, ya baik rima tengah dan rima akhir itu menggunakan 2 kata yang sama hurufnya. Yang sama itu sama pasangan baris pertama dengan baris ketiga ya. Baris kedua dengan baris keempat. Yaitu kata mudah dengan kata sudah. Ya, dah. Kemudian kata dikuliti dengan disepakati. Ada titinya sama. Kemudian daun pepaya, daun salam. Ya. Bila diminum harus dibasuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, misalnya. Kemudian gini sama ya, tidak berbeda. Salam dengan ini salam ya, sama-sama salam. Kalau bisa ini dihindari dengan kata yang sama. Tapi karena salam yang pertama dengan salam yang kedua artinya beda. Salam pertama itu daun, tumbuhan, pohon. Sedangkan salam kedua itu ucapannya. Selanjutnya banyak permata berikatkan kawat. Ya, permata. Pasangannya apa? Mari kita. Permata dengan kita. Itu pasangannya. Kawat besing dengan selawat Nabi. Nah, ini
yang sama cuma satu huruf ya pada rima tengah nih. Tapi rima akhirnya selawat Nabi ya, kawat besi jangan dibasahi. Marilah kita menyampaikan selawat ya. Selawat Nabi kekasih ilahi. Selanjutkan contoh yang berikutnya ya. Ini juga menggunakan dua kata yang sama pada bunyi akhir ya. Air hulu laksana jamu. Sampai di sini jadi berubah. Waktu dulu kita bertemu, sekarang ini kita berpisah. Jamu pasangannya bertemu. Mung, dua ya. Kemudian berubah dengan berpisah. Bah dengan pisah ya. Selanjutnya, baik berikutnya bunga selasih di atas dipan, dalam jambangan tegak lurus. Terima kasih disampaikan ucapan karena pinangan diterima tulus. Jadi ya, inilah yang kita harapkan. Oh, Ibu nanti kalau membuat pantun, ya buat dulu baris isinya, baris ketiga dan keempat. Ya pedomannya satu baris, jangan lebih dari dua kata. Mungkin selain dari kata depan mungkin ya, kata depan. Mungkin kata depan tidak kita hitung ya, tapi yang kita hitung. Kemudian juga pantun ini akan terdengar lebih indah kalau seandainya lebih banyak kita menggunakan kata dasar. Kata dasar kata yang belum ada awalan dan akhiran. Jangan gunakan kata kompleks. Kata kompleks dalam pantun ini dibaca tidak enak. Ya, misalnya memperingati, nah itu terlalu panjang. Kompleks artinya ada awalannya, ada akhirannya. Usahakan pantun itu menggunakan kata dasar atau minimal hanya menggunakan satu imbuhan. Apakah awalan atau akhiran. Kalau sudah sampai pula tiga imbuhannya, kami memperkenalkannya. Wah, terlalu panjang. Ini dibaca tidak enak ya. Seperti yang saya contohkan ini ya. Air hulu laksana jamu. Sampai ini sudah tadi ya. Buah pinang membelahnya mudah, ini sudah tadi. Pakai gaji sudah dikuliti. Majelis peminang selesailah sudah, tinggal janji akan disepakati. Ini yang kita sampaikan, yang kita harapkan para peserta. Kemudian kemarin juga ada disampaikan contoh dalam menulisnya agar tidak mentor ataupun juga nanti tim layout tidak berat dalam mengerjakan. Bapak Ibu yang sudah selesai pantunnya diketik di huruf, ikuti aturan-aturan yang sudah disampaikan, yang sudah tentukan. Misalnya baris di atas sekali tulis nama. Jangan diubah-ubah ya, nama dulu. Nama ditulis, yang tampil yang saya punya, yang ada foto. Nah ini, baris di atas sekali, itu nama dulu. Nama itu hanya huruf besarnya, huruf pertama awal kata. Nama saya Muhammad Nasir. Ya huruf besarnya hanya huruf M, Muhammad, M saja. Dan huruf Nasir. Jangan tulis Muhammad Nasir huruf besar, tidak. Ini nanti akan menambah beban, mungkin kalau saya langsung saya koreksi ya. Kalau saya yang dikirim langsung saya betulkan. Tapi menambah kerja namanya ya. Tolonglah Bapak Ibu ya. Langsung tulis seperti ketentuan yang sudah dibuat. Kemudian judul. Karena dicontohkan oleh Pak Datuk Asrizal, judul pantunnya ditulis huruf besar semua. Seperti contoh. Itu. Pantun. Nampak ya. Nah ini. Mana dia? Nah ini. Judulnya Pantun Majelis Hantaran Belanja. Pakai huruf besar. Nama huruf besarnya hanya huruf pertama. Kalau namanya misalnya Herni Yusuf. Nah ini admin Riau ya. Huruf H dengan huruf Y saja. Sedangkan judul ini. Kemudian yang kita sepakati juga, saya lihat dalam mungkin saya tidak tahu ya, dalam buku ini juga nampaknya beragam ya, buku yang tahun 2021 tadi. Ada yang menggunakan tanda baca di akhir baris. Kalau saya mengatakan, ini kan pantun jenis puisi, tidak usahlah kita menggunakan tanda baca di akhirnya. Ya kita sepakati saja. Tapi kalau ada yang mungkin di Malaysia atau di Brunei atau di Singapura mungkin ada aturan yang ketat, ya itu silakan. Ya, saya tidak tahu, itu kewenangan dari pemimpin perwas. Tapi untuk Indonesia, saya lebih suka
pantun ini tidak digunakan di akhirnya titik, tidak menggunakan koma, tidak menggunakan titik koma, polos saja. Ya, saya mengatakan pantun kebanyakan adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu dalam penulisannya, ejaannya awalnya ditulis dengan huruf kapital, huruf besar, dan akhirnya titik. Tapi untuk puisi itu jarang orang menggunakan titik, ya. Tidak sama dengan untuk prosa. Walaupun ada aturan yang lain di tempat lain, itu tidak saya tidak tahu ya. Kemudian huruf yang digunakan font Roman 12. Artinya huruf Roman, jangan huruf yang lain ya. Ukurannya 12, jangan buat ukuran 16 ya besar. Mengapa demikian? Karena nanti kalau ini dipindahkan ke Words, ya ini juga nanti juga ukuran di buku juga sudah ditentukan ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ya tolong lengkapi langsung titi mangsa. Titi mangsa ini adalah tempat dan tanggal waktu pantun itu selesai ditulis. Kalau saya karena tinggal di Bengkalis, ya Bengkalis. Karena selesainya 27 Desember 2026. Ya langsung ditulis. Jangan menyerahkan yang belum lengkap pada mentor. Saya kadang-kadang ada yang menerima judul tidak ada, nama tidak ada, kemudian titik mangsa belum dibuat. Ya, tolonglah menyerahkan itu yang lengkap. Termasuk juga bionerasi. Mengapa? Karena ada bionerasi yang ditulis panjang. Ya, panjang. Ini nanti menyulitkan tim layout yang mana mau dipotong. Ya. Takut salah potong nanti ada informasi, ada keterangan yang terputus-putus. Ya. Tulislah ya kalau seandainya berlebih, ya nanti akan disuruh edit atau dikurangi. Kalau saya membuat di sini dalam buku yang ditampilkan ini, itu saya hitung kalau diketik di WhatsApp itu lebih kurang 18 baris di WhatsApp. Ya 18 baris tadi itu lebih kurang kalau dikatakan oleh Pak Dato' Azrizal maksimal 6 baris. 6 baris dia maksud itu 6 baris pada MS Word ya atau yang diketik di komputer. Ya, 6 baris. Ini saya hitung berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 baris, 9 baris ini ya. 9 baris. Ya, maksimal ya. Jadi kalau nanti terlalu panjang, ya ini tidak muat tempatnya karena kita sudah dijatakan satu orang satu halaman. 6 baris bait pantun, tambah bionerasi, tambah titik mangsa, pas ya satu halaman. Dan foto yang dikirim adalah foto close up ya. Artinya foto setengah badan, bukan foto sedang bergaya berdiri atau sedang berdua-duaan, tidak ya. Kenapa? Foto cukup foto kita sendiri saja. Ya, foto sendiri. Karena kalau sudah ada 2 orang, ini wajahnya nanti terlalu kecil. Terlalu kecil ditampilkan dalam buku. Atau kalau fotonya diambil dari bawah sampai ke atas, ini akan dipotong, mungkin dibesarkan, mungkin akan pecah. Jadi saya juga tidak tahu teknisnya, tapi itu sudah sering disampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di foto close up itu fotonya agak bergaya lah sedikit gitu, ya, bukan seperti foto KTP. Macam senyum sedikit, ada macam-macam lah ya. Seperti saya punya itu ada ini foto yang saya ambil di waktu acara tahun 2025 kemarin ya, waktu acara di Taman Mini Indonesia Indah ya. Inilah kira-kira bayangannya, ya saya tidak banyak materi, ya mungkin karena ini bukanlah hal baru bagi kita semua. Ya saya hanya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, apalagi kawan-kawan yang telah ingin menjadi penggerak, ya pedomanilah aturan-aturan yang dibuat oleh pimpinan Perwas. Ya pertama pedomannya apa? Pedomannya pantun kita itu jumlah baiknya 6, jangan ada yang lebih ya. Kemarin ada yang ngirim ke saya 8. Pak, mana yang harus dipakai? Kan bingung saya tuh. Ada yang kirim 8. Dia yang suruh saya membuang, jangan. Kirimlah yang 6 saja ya. Kemudian tulis judul nama di atas, ya huruf kecil, huruf besar hanya pada kata pertama saja. Berarti contoh itu. Kemudian judulnya tulis huruf besar. Jangan sampai pantun diberi ke mentor tidak ada judul. Ya, tidak ada judul. Ya. Entah apakah judulnya perpisahan, penerimaan antara belanja, atau acara apa, acara wirid yasin misalnya, pantun, majelis wirid yasin, ya buatlah. Kemudian atau pantun majelis peringatan hari guru, silakan ya. Atau pantun majelis perpisahan dengan siswa, ya silah. Ada namanya, ada judulnya. Jadi judul itu nanti menentukan
apa isinya yang 3 bait tadi. Ya. Setelah itu saya ingatkan lagi, ya pantun yang khusus ya, saya tidak tahu yang di Malaysia dengan Singapura atau Brunei. Untuk Indonesia, jangan dipakai tanda titik, koma, dan yang lainnya. Tulis seperti yang saya sampaikan itu. Huruf pertamanya, awal kalimatnya huruf besar, kalimat pertama, baris kedua, dan baris keempat. Kemudian titik mangsanya, tulis ya nama daerah masing-masing. Misalnya kalau di Medan, misalnya Medan, koma, jarak spasi, tanggal berapa, dan tahun sekarang ya. Nah, setelah itu bionarasi. Bionarasi tidak perlu ditulis kata bionarasinya, langsung aja. Ini sering saya buat bionarasi, ya. Tidak perlu. Pokoknya data informasi tentang Bapak Ibu, tentang kawan-kawan, ya itu namanya bionarasi. Artinya riwayat hidup lah. Tapi tidak seperti di daftar hidup, nama ini, tempat tanggal lahir, tidak. Bionarasi ini adalah riwayat hidup yang dinarasikan, yang diceritakan, ya, yang diceritakan. Simpel saja. Seperti yang saya katakan, misalnya saya ini, ya, Muhammad Nasir lahir 5 Juli 60 di sebuah ini. Ya, seperti yang ditampilkan tadi ya. Ya itu kira-kira materinya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Nasir yang telah menyampaikan tentang teknik menulis pantun majelis ya. Silahkan kepada para peserta untuk bertanya yang berhubungan dengan teknik menulis pantun majelis ini, sehingga Baik. nanti tidak ada kesalahan. Silahkan Ya. bisa memberikan di fotonya tanda tangan melambai ya, agar nanti secara berurutan akan sampai ke yang telah mendaftar dengan melambaikan tangannya. Silahkan. Assalamualaikum, Pastor. Waalaikumsalam. Ini siapa nih? Ya, Pak Samin. Nah, silakan Pak Pak Samin. Samin. Ya, silakan Pak Samin. Ya, dari Jakarta. Ya. Saya tertarik dengan keterangan tadi dari Bapak Muhammad Nasir tentang masalah tata cara penulisan pantun majelis yang baik. Yang saya tanyakan adalah, saya ini adalah orang dengan bahasa dialek Betawi. Kalau saya lihat perhatikan dari bahasa-bahasa yang Bapak paparkan tadi itu, ternyata memang banyak bahasa Melayu. Artinya bahasa Indonesia yang baku begitu. Kalau kami memang orang Betawi itu menggunakan dialek Betawi, ya Betawi begitu. Bagaimana nih untuk menyesuaikan dengan pantun majelis tersebut? Yang kedua, untuk nama daerah seperti nama daerah ataupun nama kota ataupun apa, itu kan di belakangnya itu ada nama, misalnya huruf B. Umpamanya jalan-jalan ke Kota Bogor. Berarti Bogor itu kan B ya. Bogor itu maksudnya huruf besarnya begitu. Kalau tadi kan Pak Nasir bilang pertama kapital ataupun daripada huruf besar, yang betul kalau awal kalimat itu menggunakan huruf besar. Terima kasih Bapak keterangannya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, silakan langsung Pak Nasir dijawab. Pertama Baik. tentang dialek. Dialek. Ya. Ya. Betawi gimana? Apakah perlu misalnya kemana, siapa dan sebagainya itu ya? Walaupun di Melayu pun dialeknya sama. Terus yang kedua tentang penulisan huruf besar ya. Silakan Pak Nasir. Saya jawab dulu yang terakhir ya. Huruf besar itu dikecuali huruf besar pertama katakan di awal baris. Itu memang aturan. Kemudian nama orang, nama tempat, nama jalan dan segala macam yang merupakan nama yang sudah baku dalam aturan ejaan kita. Ya, ini memang kita tulis huruf pertama huruf besar. Jalan-jalan ke kota Jakarta, Jakartanya huruf besar. Ya. Ya. Sampai di membeli makanan, huruf Bogornya walaupun di tengah kalimat itu huruf besar, nama tempat. Ya. Nama orang juga ya. Kemudian tentang dialek tadi, ya. Memang pantun ini maaf Pak ya, maaf kawan-kawan ya. Memang banyak nuansanya, kesannya seperti berbahasa Melayu. Memang dulu pantun itu berkembangnya di dunia Melayu ya. Pernah disampaikan Profesor Malik dulu ya, itu di zaman Raja Ali Haji itu memanglah berkembang pantun di sana ya. Memang bahasa Melayu ya. Tapi apakah dialeknya
apakah pakai E atau pakai A, ini saya tidak bisa menjawab. Itu nanti wewenang pimpinan Perwas. Tapi saya juga pantun-pantun yang saya buat ini kalau dibaca terasa kesannya susunan kalimatnya. Misalnya begini, dan untuk merayakan kemerdekaan ini, aku tentunya selalu siap memakai tinggi tubuh kelapa. Itu dalam bahasa Indonesia mungkin pohon kelapa tinggi ya. Tapi mencari maka ya, karena pantun juga bagian dari puisi. Puisi itu di samping susunan kata-katanya juga berusaha iya, ada iramanya. Bocor, Bu Yurnelis, bocor. Jadi apakah Jakarta boleh pakai E? Saya kurang bisa menjawab ya, karena kita di sini menggunakan bahasa Indonesia. Tapi susunan kalimatnya, susunan kalimat pantun Bapak mungkin tidak masalah ya. Seperti dalam pemakaian bahasa Melayu Betawi misalnya. Tapi apakah boleh E? Tidak, karena ini nanti wewenang dari Perwas ya dalam menentukan. Nanti kalau boleh pakai E, takut pula boleh pula yang bahasa lain ya. Ini mungkin nanti biarlah Pak Asnur yang akan menjawabnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nasir. Saya jawab tentang dialek ya. Karena ini adalah pantun tulisan, kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi dialek itu kecuali ya ada kata-kata tersendiri memang begitu misalnya tidak misalnya babe. Nah, babe itu kan memang harus babe, nulisnya nggak bisa baba kan. Nah, memang gitu. Tapi kalau Jakarta nggak perlu ditulis Jakarta, ya Jakarta saja kan. Nah, gitu nggak perlu. Jadi kalau memang dia sudah ada dalam bahasa Indonesia, walaupun di dalam dialeknya pakai E, nggak perlu ditulis dialeknya. Nah, karena di Melayu banyak sekali pakai E itu. Tapi karena sudah jadi bahasa Indonesia, nggak perlu lagi ditulis dialeknya. Karena dia adalah pantun tulisan. Ya kan? Nah, nanti kalau memang kecuali ada kata, ya kan? Seperti babe tadi, gitu kan. Ada memang kata memang udah harus seperti itu tulisnya. Nggak boleh kita rubah ya. Babe, nggak boleh kita jadi baba gitu kan. Gitu. Jadi tulislah yang dalam bahasa Indonesia, ya kan? Walaupun dalam bahasa Betawinya ada dialeknya. Jakarta, nah itu harus ditulis Jakarta, apalagi itu, ya kan? Banyaklah ya bahasa Indonesia yang dibacakan secara Betawi dia berubah dialeknya. Itu Pak Samin ya? Iya, terima kasih Pak Asnur. Ini udah lama nggak? Terima kasih. Ya, udah lama nggak muncul Pak Samin ya. Kesibukan juga ini, udah pensiun. Pak Samin ini pernah ikut pantun budaya. Dulu keren dia nulis pantun, sudah ABAB dan sebagainya. Tapi setelah lama nggak ikut, kembali AA lagi dia. Kemarin cuma nyoba aja tuh Pak Asnur. Cuma doang. Ya, cuma coba aja. Karena Pak Samin ini jago di pantun lisan, cepat dia. Ya. Kalau pantun lisan kan AA itu paling mudah ya, paling cepat digunakan gitu ya. Tapi karena kita pantun tulisan, jangan lupa tuh ilmu pantun budayanya. Iya. Kan? Nah, itu udah keren itu pantun budaya itu. Oke, ada lagi selanjutnya yang mau bertanya? Tadi udah jawab Pak Nasir tentang tulisan huruf besar itu di awal setiap baris, kemudian di baris-baris di setiap baris kecuali ada kata-kata nama orang, nama tempat, sebagainya yang memang harus pakai huruf besar ya pakai huruf besar ya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Dari Yurnelis Padang Bang. Silakan Bu Yur. Yurnelis. Iya, terima kasih Bang. Terima kasih Pak Nasir. Selamat malam. Ya. Saya dari contoh yang ditampilkan tadi, saya lihat fotonya itu kita tempatkan di sebelah kanan atau sebelah kiri. Tadi saya lihat, kalau tidak salah lihat saya di kanan. Nah, sekarang kita pakai yang mana yang untuk akan kita masukkan ke buku Pak Nasir. Itu yang pertama.
Yang kedua, saya sangat setuju. Tadi sudah disampaikan bahwa di awal kalimat semuanya kita menggunakan huruf kapital atau huruf besar, sementara kalau ada di tengah kalimat ada kata yang menunjukkan tempat, kata yang menunjukkan nama negeri, nama kota dan lain-lain, tetap kita pertahankan penggunaan ejaan yang sudah baku menurut ejaan yang disempurnakan. Makasih Pak Nasir. Tentang foto ya, foto memang dalam buku kita selama ini fotonya sebelah kiri. Saya kemarin pun ini buku yang ini tim layout ya, bukan saya. Tapi rasanya soal letak foto ini mungkin nanti yang mengaturnya tim layout ya, yang bukan kita. Mungkin kalau susah meletakkannya, ya taruh aja foto di atas, kemudian bawah bendera-nya. Memang untuk meletak itu kalau saya tak bisa, Bu. Ya, biasanya saya kalau benda kiri kanan itu saya minta tolong dengan orang yang lebih pandai ya. Jadi kalau tidak, saya di atas, bawah bendera-nya. Nanti biarlah tim layout yang apa. Dan letak di buku itu bukan itu mereka yang akan mengatur ya. Tapi fotonya jangan foto. Kalau sudah tak pertanyaan, sudah bertahun-tahun nih kita sama Bu ya. Mungkin ragunya karena melihat yang tadi ya. Saya juga heran ya untuk kanan ya, dulu di kiri ya. Nah ini bukan saya. Ya. Kemudian tentang yang pertama tadi yaitu memang itu dah aturan nama orang, nama tempat, nama jalan dan segala macamnya, nama suku. Ini yang menggunakan huruf nama tetap menggunakan huruf besar, huruf pertama ya. Huruf pertama bukan, tetap ya, bukan di awal kalimat saja yang huruf kapital gitu ya. Saya lihat tadi ada ibu dari Padang, saya lupa namanya, Ibu Elvira namanya. Ada berbalas sore, saya lihat baris pertama apa ya, ada baris kedua dia buat huruf kecil rasanya. Kemudian baris ketiga sama ya, tapi nampaknya ada baris-barisnya dibuatnya huruf awalnya huruf kecil. Tadi ya. Itu ya. Kita sepakat ya. Saya belum sempat lihat. Hari itu diawali dengan huruf besar. Ayo, udah. Oke. Terima kasih Pak Nasir, sudah jelas ya. Ya tentang tata letak foto dan sebagainya itu nanti tukang layout yang mengatur. Penulis kalau nggak bisa mengatur meletakkan fotonya, letak saja entah sebelum atau setelah beri narasi. Nanti tukang layout yang mengaturnya, ya. Posisi nanti tukang layout itu biasanya menyesuaikan. Kalau dia berada di sebelah kanan, maka fotonya sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, so, nanti biar tukang layout, jangan dipikirkan itu. Dan seperti contoh yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi, itu asli layout. Jadi penulis jangan mengikuti itu, nanti dikasihnya pula figura, diapanya, dikirimnya dalam PDF, jangan. Tulis saja pantun, kasih narasi, letak foto, sudah selesai. Jangan dikasih figura dengan siapa itu, nanti ya, itu asli layout ya. Kemudian tambahan ya. Waktu pengiriman file pantun ke email, jangan dijadikan PDF, ya. Ya, Word ya, bentuk Word. Tetap di Word. Ada pertanyaan sedikit dari Medan. Silakan Pak Syamir. Dari Medan. Ya, silakan. Profesor, silakan. Pak Nasir, itu sajaknya yang diminta itu ABAB, ya kan? Tapi tadi terlihat di pantun Bapak itu ada yang akhiran 2 huruf UM. Macam mana itu? Apakah di ABAB itu gimana itu? Yang mana, Pak? Ya. Ya kan? Aturannya kan ABAB. Akhir katanya timanya itu macam mana itu, Pak? Oh, gitu. Ya. Saya bacakan yang pertama, Pak ya. Ya. Jerami benang dibuat salam. Bunyikan am, Pak ya. Ini pasangannya, enggaklah itu A, pasangannya kami datang mengucapkan salam. Am. Ya, salam. Bagaimana Pak ya? Salam. A atau M. Tapi ada M-nya, Pak.
M itu ini yang dikatakan oleh Datuk tadi, ini artinya huruf vokalnya di dalam. Kalau istilah dalam bahasanya ini namanya suku kata tertutup. Suku kata tertutup atau suku akhir dari kata itu ditutup oleh konsonan. Kalau Pak Rizal tadi mengatakan vokal di dalam. Sedangkan kata hati ini istilahnya suku kata Jelas vokal terbuka. itu, hati, I. Nah, kalau Pak Rizal tadi mengatakan ini suku apa dah di luar ya, vokal di luar. Ya, betul. Jadi artinya yang kita lihat nih Pak, huruf A pasangan dengan A, salam dengan alam. Jadi bukan M-nya. Tapi kalau dia dah bunyinya M, tetap M. Tinggal pula salat dengan salam ya. Kalau dah M, memang M. Tapi huruf vokalnya sama-sama A. Ya, sama-sama A. Sama A, salam dengan kata sulam dengan salam. Ya. Jadi tadi ini yang dikatakan dengan vokal tertutup, suku kata tertutup, atau istilah Pak Datuk itu namanya vokal dalam. Artinya di dalam yang mengakhiri itu kata tadi, itu katanya ditutup oleh konsonan M atau huruf M. Sedangkan kata hati ini hormati, ini T, ya T. I-nya di luar. Nah, vokalnya di luar. Ini yang dikatakan B yang ya. Jadi pengertian BAB itu artinya huruf baris pertama sama bunyinya baris ketiga. Ya, baris kedua sama dengan keempat. Itu pengertiannya. Ya, AB itu hanya istilah. Ya, istilah itu. Oke, Pak sebentar. Profesor. Ada satu lagi, Pak. Kemudian kalau dituliskan 6 pantun itu, apakah dan temanya sama semua? Sama Oh semua? iya. Ya. Satu ya Pak. Bapak entah menulis apa misalnya. Bapak misalnya memberi ceramah agama di suatu apa. Boleh. Iya. Apa yang apa? Hari ini saya akan menyampaikan ini ya. Terus yang lainnya. Boleh. Jadi artinya tidak dalam 6 bait pantun tadi kita berfokus pada satu topik saja yang berkaitan dengan yang dibicarakan pada hari itu. Karena pantun majelis ini adalah pengiring, pengenak dalam percakapan suatu pertemuan. Ya, kalau kita sedang pertemuan misalnya acara serah terima pejabat, ya tentunya terima kasihlah pada pejabat, macam-macam ya yang ada kaitannya dengan pejabat tadi. Kalau berkaitan dengan hantar belanja, ya pantun-pantun yang isinya pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Ini penasihat, ini ya. 6 pantun itu apakah makna temanya itu seiring semua? Seiring dia? Ya. Seiring. Ya. Jadi yang benar. Pantun pertama dengan kedua ya harus seiring, tidak boleh beda. Kalau pertama ini Pak pembuka. Pembuka itu mungkin ucapan salam atau yang lain ya. Yang isi dari pembicaraan kita itu pada bait ketiga dan keempat dan kelima. Sedang yang terakhir misalnya ini. Daun pakis hendak disungkup, kain cinta penutup kain. Sebelum majelis kita tutup, malah kita berjabat tangan. Nah, ini kan tidak ada kaitan lagi Pak dengan yang antara belanja tadi. Ini hanya untuk menutup pembicaraan misalnya. Atau dalam saya bacakan Pak ya, ini satu lagi yang sebuah dalam majelis pertemuan ini. Nah dia. Ini. Gimana tadi? Oh ini dia. Saya ada buat pantun namanya pantun majelis hantaran. Mana dia? Hantaran. Sebaiknya di-share. Pak Nasir di-share aja biar jelas. Iya. Tersingat. Nanti Bu ya. Udah ada contoh kan. Udah di-share, cuma Pak Nasir kan itu isi. Sudah nampak. Mata ini udah ada apa nih? Ya. Mana dia? Halo Pak Nasir, mungkin saya nambahkan maksud Pak Syamir tadi, ya. Pak Syamir, jadi gini, halo Pak Syamir. Halo. Ya. Halo Pak Syamir. Halo. Ya. Wah, saya dengar. Halo.
Halo, Ya. halo. Halo, ya. Halo. Halo. Ya, halo Pak Syamer ya. Jadi Ya. gini, syarat menulis pantun majelis 6 bait. Ya. Bait 1, bait 2 pembuka. Kemudian 1 bait penutup. Isinya itu misalnya Pak Syamir menulis pantun tentang menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Ya kan? Halo Pak Syamir. Ya, ya. Nah, maka tiga bait itu cerita tentang menyambut bulan suci Ramadan itu. Oh, Jangan namanya. jangan tiba-tiba Ini lah. Pak Syamir ngomong tentang Isra Mi'raj, ya kan? Atau jangan Ya. tiba-tiba ngomong pula tentang Hari Puisi, ya kan? Karena nggak ada Ya. hubungannya dengan judul yang Pak Syamir buat. Judulnya kan pantun majelis menyambut bulan suci Ramadan. Maka 3 isinya itu, kecuali pembukaan penutupan ya. Pembukaan tuh mengucap selamat datang, assalamualaikum, salawat dan salam, itu untuk pembukanya. Isinya 3 bait itu ya cerita tentang menyambut bulan suci Ramadan, ya kan? Serangkai, Pak, serangkai dia, seiring dia. Ya serangkai yang 3 itu, ya Satu kan? rangkai dia itu, berpuluh 6 bait. Itu Ya, ini tahu. ilmu baru Pak Semir ini, ya kan? Ya. Apa ini? Oke ya, Ya. jadi Ya. sudah apa? Sudah saya. Karena intinya Pak Nur, Ya. Pak Nur, ini di dalam tulisan pantun ini terkait dengan ya struktur ya, struktur, kemudian makna dalam satu wadah majelis itu harus serangkai dia. Ya betul. Kita paham, Pak. Makasih, Ya, Pak. Oke. Ya, makasih. Ini, Silakan, bentar ada ya. yang Ya. Saya sudah menyiapkan satu paket pantun tentang kegiatan malam ini. Jangan cemas, Ya. ya. Nanti hasil Pak Nasir ini. Ya. Bentar ya. Ini judulnya Ya, pantun ya. latihan pantun majelis. Ini pembuka. Cantik rupa si burung balam. Orang kagum karena patuh. Awal jumpa ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembuka. Ini masih pembuka ya. Bunga kesturi sama rupa. Bunganya lebat juga berdaun. Malam ini kita berjumpa. Mau berdebat membahas pantun. Ini belum ada kaitannya. Masih pembuka. Saya masuk pada isi. Ya. Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis. Banyak sungai dan kayu ara. Apa itu pantun majelis? Pantun dipakai dalam acara. Itu dah isi. Ya, Lanjut lagi. betul. Kain putih sekain katun tidaklah sama si batik tulis. Mari berlatih menulis pantun. Pantun bernama pantun majelis. Saya lanjutkan lagi isinya. Ya. Tanah rendah ditimbun daun, penuh terisi hingga pinggiran. Ingin mudah menulis pantun, tulis dulu isi baru sampiran. Saya lanjutkan lagi isinya. Ya. Kalau ada kayu dan galah, mari digunakan mencabut ubi. Kalau ada silap dan salah, mohon maaf bertubi-tubi. Ini penutup nih. Penutup. Dua, ini panjang. Burung darah si burung murai tidaklah sama burung balam. Sebab acara sudah selesai, mari bersama ucapkan salam. Assalamualaikum, ya selesai. Ini yang terakhir tadi itu dah bait penutup. Sedangkan yang beberapa bait tengah tadi ini kaitannya dengan acara kita malam ini. Ya, ini kira-kira apanya temanya. Oke, baik. Contoh yang selanjutnya ya. Oke, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, masalah apa tema atau pantun majelis yang mau disampaikan bebas ya. Boleh acara menyambut bulan suci Ramadan, boleh acara Agustusan, Hari Kartini, Meminang, adat dan sebagainya, bebas ya. Tapi ketika menyampaikan itu fokus pada tema atau acara yang kita buat. Seperti Pak Nasir tadi ditulis, itu mengangkat tentang majelis, pantun majelis. Nah, maka semua isinya tentang pantun majelis, tentang acara kita malam ini. Baik, masih ada pertanyaan? Mau nanya sedikit, Bang. Dari siapa? Ainun, Bang. Oleh Bu Ainun. Silakan Bu Ainun. Oh, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf tak bisa buka kamera nih. Pak Nasir, ini kalau
kita membuat pantun ini atau Bang Asnur, saya mohon penjelasan. Kemarin kan kita waktu pantun Mutiara Budaya itu kan kita kata mutiara kemudian mengangkat budaya daerah. Nah, kalau dalam pantun majelis ini boleh enggak sampiran itu tentang majelisnya, kemudian isinya tentang, kalau saya kan membuat Hilang ya tentang suaranya. khatam Quran gitu kan. Jadi tentang Al-Qur'annya itu gitu. Misalnya sebagai pedoman hidup gitu, boleh tak, Bang? Apanya judulnya apa? Pantun majelis khatam Quran. Oh ya, semuanya tentang kata Al-Quran itulah, ya. Dan maksudnya tentang acara itu atau tentang kita terhadap Al-Qur'annya itu, Bang? Tentang Al-Qur'an acara itu, sebagai tentang acara itu. tentang acaranya saja. Ya, tentang Oh. acaranya, bagaimana proses khatam itu, apa manfaatnya dan sebagainya, silakan. Mm-mm. Jangan mengupas tentang Al-Quran, ya kan? Nah, itu Saya kira kalau dulu kan pantun mutiara budaya itu kan ada kata mutiara dan ada budaya yang kita angkatkan gitu. ya beda. Kalau sekarang pantun majelis ini 2 bait pantun pembuka, 3 baitnya tentang acara itu. Acaranya Kita buat betul ya. acara khatam misalnya. Apa kita sampaikanlah tentang acara itu, apa yang mau disampaikan. Nah, misalnya mengajak orang untuk khatam Al-Quran agar paham Al-Quran sebagai pedoman, boleh. Kan? Ya. Tapi tidak menceritakan lebar ya tentang itu. Fokus saja pada khatam itu, tentang acara itu. Terus satu lagi, Bang, kalau kita huruf apa vokalnya tuh 2 berdekat tuh gimana, Bang? Berarti rima luar dalam berarti, Bang. Misalnya contoh gini, tampak indah bunga teratai, dalam kolam tumbuh subur. Syarak dijunjung, adat dipakai, khatam Al-Quran pertanda syukur. Boleh ya, Bang? Boleh lah, penasaran gimana? Boleh kan? Itu kan pada Iya. teratai itu kan nama barang tuh itu dua huruf. Iya. Apa ya? Iya. Itu yang dikatakan tadi minimal 2 sama, ya. I, teratai dengan I, atau misalnya pulau dengan galau misalnya, ya. Au dengan au. Karena sampiran tadi, ya kalau seandainya kita membuat baris isi dulu, ya kita lihat ya suku terakhirnya. Kalau suku terakhirnya I, nanti ya baris pertama, baris keduanya bunyi I, misalnya apa? Kita harus cari nanti kata yang terakhir, suku kata terakhir pada baris pertamanya I. Kemudian kalau seandainya baris keempat isi tadi au bunyinya, ya au dengan I, ya, ini beda nih. Au dengan I itu sama-sama au dengan I itu huruf A-nya. Artinya kalau diapakan ini tidak lagi 2 yang sama. Arti ada yang berbeda nih. Ya, ada AA jadinya. Karena I au. Au dengan I itu walaupun I sama I ya, di ujungnya au, u ya. Tapi huruf keduanya huruf kedua huruf kedua ya, huruf kedua dari kanan ya. Au ada A, I ada A. Ya, kalau au dengan I itu mungkin cenderungnya kita nanti kepada bunyinya pada AA ya, bukan AB, bukan AB. Jadi agar terdengar bunyinya persajakannya betul-betul AB ya, itu antara tidak ada huruf yang sama ya, tidak ada huruf yang sama antara baris pertama dengan baris dengan kedua, ya tidak ada yang sama. Kalau sama itu artinya AA. Antara baris pertama dengan kedua tidak boleh sama suku terakhirnya, harus berbeda. Itu baru dia AB. Baris ketiga dengan keempat itu tidak boleh sama huruf vokalnya. Kalau sama, itu akan jadi AA. Misalnya, petai dengan kerbau. Itu ada yang sama ya, ada yang sama. A dengan A. Ya, harusnya petai, atau misalnya, petai huruf A, I. Kemudian yang pasangannya itu lagi, misalnya, buluh. Ya. Kalau ri, ya ini sama lagi. I dengan ri, huruf I-nya sama. Huruf vokal terakhirnya, sama-sama I. Jadi maksud saya begini, hindari vokal atau sonan yang sama
di dalam baris kedua dan baris pertama dengan baris kedua, baris ketiga dengan keempat. Karena pasangan yang A dengan A itu adalah baris ketiga, baris pertama dan yang ketiga. Artinya berbeda. Baris 1 dengan 2 itu harus berbeda. 3 dengan 4 berbeda, baru AB dia. Kalau satu baris pertama sama dengan baris kedua sama baris kedua ketiga sama dengan keempat, itu akan menjadi persajakannya A. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, yang dikatakan AB itu yang boleh sama hanyalah baris ketiga dengan baris pertama. Ya, baris kedua dengan baris keempat. Saya rasa ini udah biasa ya, Ibu Ainun tuh udah paham, sudah biasa untuk pantun ya tentang persajakan ini ya. Dan dalam pantun majelis ini seperti yang saya katakan awal tadi, pantun majelis ini bukanlah kita membacakan pantun dalam sejarah dari awal acara sampai akhir, tidak. Ini pantun selingan-selingan. Ya, sebelum mengucapkan salam buat pantunnya. Misalnya tadi saya katakan, misalnya gini. Tadi rupa seburung balam, orang kagum karena patuh. Al jumpa ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, sebelum salam ada pantunnya. Kemudian nanti nutup juga, sebelum dia menutup salam ada lagi pantunnya. Jadi pantun majelis ini pantun yang diucapkan dalam pertemuan-pertemuan atau dalam majelis. Majelis apalah? Majelis ini kan kumpulan orang, ya, kumpulan orang dalam suatu kegiatan. Misalnya dalam pertemuan-pertemuan, ya misalnya dalam pembagian rapor, ya ada pertemuan, ya boleh disebut pantunnya. Ya demikian Bu Nun ya, Mbak Inun. Udah lama nampaknya tak muncul ya Mbak Inun. Lanjut Pak. Halo, ya pertanyaan Bu Ainun ini memang menarik nih. Nanti Saya tadi tentang dua saya akan vokalnya diskusi dengan Pak berdekat, Bang. Nasir tentang memang ini pertanyaan yang serius. Kalau nggak salah dulu pernah ditanyakan juga oleh pemantun dari Kepulauan Riau ya. Kalau saya begini, ya, mungkin nanti kami bisa rundingkan ke Pak Nasir ya. Misalnya tadi ada suara ada I dan AU ya, ada I yang ditanyakan Bu Ainun itu ada A yang sama ya, I dan AU. Nah, kalau ini terjadi, yang kita lihat adalah perbedaannya pada huruf vokal yang lain. Misalnya yang satu I ya, ada I di sana, yang satu AU, ada U di sana. A-nya tidak kita hitung. Yang kita hitung adalah perbedaannya pada rima yang berbeda. Kecuali misalnya bagai, ya kan? Nah, terus yang satu lagi masih AI juga itu baru sama itu. Nah, jadi kita ambil saja dulu Pak Nasir ini boleh dipakai ya, asal I yang di baris pertama, I di baris ketiga, AU di baris kedua, AU juga di baris keempat. Nah, jadi yang kita ambil adalah rima huruf yang berbedanya, ya kan? Kalau ini mungkin tidak salah, tapi tidak cukup dua huruf yang berbeda. Itu artinya kalau seperti itu, artinya hurufnya yang berbeda cuma satu, I dengan U. Sedangkan huruf yang di sampingnya sama. Di sini mungkin kalau kita kembali pada rima, memang AB, tapi tidak cukup kurang dari dua huruf. Kalau saya gitu ya. Karena ada A gitu. Memang di ujungnya I dengan U. Tapi di samping I tadi kan A, di samping U kan A. Artinya kurang dari dua huruf. Oh, itu dipandang dari hurufnya ya. Kalau bunyinya udah bisa kita pakai. Mungkin untuk ini agak sedikit memang menarik ya. Mungkin Pak Nasir kita pengecualian untuk huruf ganda ini mungkin kita buat pengecualian. Ya kan? Bisa nggak? Karena ini juga karena menariknya gini, secara rima ya kan, I dan AU itu sangat kuat ya. I, AU itu sangat kuat itu. Sama-sama kuat tuh. Sama kuat itu karena dua-duanya huruf vokal dan huruf. Masalahnya kalau kita pakai patokan huruf tadi ya, dua huruf tadi memang tidak memenuhi syarat, tapi secara rima dia udah kuat. Mungkin ini kita buat pengecualian Pak Nasir ya, ketika pantun itu bertemu dengan dua ganda, huruf vokal ganda itu. Bisa AU, bisa I, bisa apa gitu ya. Itu pernah ditanyakan ke saya dulu, ya. Saya tidak bisa jawab, tapi mungkin bisa kita Pak Nasir, ya kan, karena pertimbangan kita adalah dia memiliki persajakan memang sudah AB ya. Cuma yang kita sampaikan kepada minimal dua huruf sama gitu kan. Artinya yang sama
Jadi antara huruf pertama dengan baris pertama dengan baris ketiga, baris kedua dengan yang keempat. Ya, artinya yang boleh sama itu adalah baris pertama dan yang ketiga, baris kedua dan keempat. Tapi kalau seandainya kita kecualikan pun tidak masalah ya. Memang kalau itu namanya huruf diftong salah satu. Ya, huruf ganda itu. Ya ini memang Ganda. itu memang kita buatlah pengecualian. Ya tapi yang masalahnya adalah gini, ada huruf ganda, ya, kan, tetapi dia dipakai jadi lemah. Misalnya gini, yang satu I, ya kan, yang depannya iya, nah itu tuh, ya kan, Nah, itu itu udah iya itu lemah sekali itu. Kalau au ya, dengan I tadi sangat kuat kan, tapi kalau I dan iya kan ya. sama-sama apa itu tuh baru lemah, itu nggak bisa kita terima tuh. Kalau Kan? iya enggak ganda lagi, Bang. Ya. Nah, nah, Iya. ya. Au dengan itu namanya diftong namanya ya. Huruf Ya. huruf diftong ya. Diftong. Huruf diftong. vokal yang ganda tidak Ya. bisa dipisah satu sama lain. Ya. Kerbau, Anda bisa dipisah kerbau. Ya. Harus Diftong harus vokal yang ganda tapi bunyinya satu. Beda dengan dia. Dia dua vokal juga tapi bunyinya dua. Dia. Ini kalau au tidak, ai tidak. Sungai. Bunyinya ai kan. Bukan sungai ya. Sungai ya. Kalau seandainya tidak bisa dipisah. kan apa ya? Ya. Oke Pak, lanjut Pak. Oke ya. Ini menarik, nanti kami diskusi ini Pak Nasir mempertimbangkannya untuk memperkaya teori-teori pantun kita gitu kan. Baik Bang. Ya, oke. Yang penting kita tetap bertahan. Mungkin namanya kita kan mencari-cari ya, mengkaji yang lama dan sebagainya, mencari ya, itu akhirnya bertemu kita dengan konsep kita gitu kan. Nah, sehingga nanti sewaktu-waktu seperti saya, Pak Nasir dan sebagainya bertemu dalam seminar-seminar nasional sebagainya, kita punya pegangan yang kuat gitu. Ya, karena memang apa yang kita buat ini banyak dibicarakan orang kan. Kalau orang kan yang biasa-biasa saja tuh nggak rimanya yang penting A B A B gitu, nggak peduli mau huruf vokal atau apa, masih di situ masih biasa-biasa ya kan, tidak peduli mau satu huruf sama atau dua huruf sama, maka nggak peduli gitu kan. Nah, kalau kita tinggalkan itu gitu kan, kita udah memilih bertemu dengan konsep kita, dan semenjak dari pantun budaya ya sampai sekarang itu kita bertahan dengan konsep itu. Begitulah karena rencana kita di ini acara di Pekanbaru ini masuk mungkin banyak pakar nih ya. Ya kayak gitu. Nah, kita sebetulnya kita tidak salah karena kita mengikuti pantun-pantun lama menjadi pilihan kita. Banyak pantun-pantun lama, pantun-pantun dulu, pantun warisan yang rima ABAB berdasarkan huruf vokal. Baik 2 huruf bahkan sampai 4 huruf yang sama. Seperti berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, pisang emas bawa berlayar, sapi sebiji dalam peti, utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Ya kan? Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki, ya, seperti itu. Banyak pantun-pantun yang berdasarkan ABAB dan huruf vokal. Tapi banyak juga pantun-pantun yang ABAB-nya berdasarkan huruf konsonan, gitu kan? Banyak, tapi kita tidak memilih itu, ya kan? Nah, kita memilih yang ini, gitu kan? Nah, itu. Dan pertahankan itu, dan apa yang kita pilih itu tidak salah, yang dipilih mereka juga tidak salah. Tapi alangkah kita pilih pantun warisan, ya, warisan dulu yang kuat gitu, nah, yang kuat-kuat dulu kan. Kalau saya melihat pantun-pantun yang sudah masuk ya ke grup yang sudah saya baca, itu nampaknya peserta pertama ini kan peserta yang sudah biasa terlatih ya menulis pantun, itu nampaknya memang sudah bagus ya. Mereka menggunakan ABAB dengan rima yang penuh, artinya penuh tadi minimal 2 huruf itu memang dipenuhi ya. Menggunakan 4 kata. Ya, 4 kata ini kalau dibaca enak ya. Karena waktu membaca kita biasanya dalam bait itu di penggal 2. Dari mana? Dari mana datangnya lintah? Ya, dari mana? Dari mana itu kan datangnya lintah. Nah. Jadi dalam membacanya juga biasanya dipenggal menjadi 1 baris, itu dipenggal 2 ya. Tapi kalau seandainya pantunnya 3 kata dengan berpedoman pada suku kata, kadang-kadang dibaca kurang enak ya. Memang 4 kata itu enak dibaca. Apalagi katanya banyak kata dasar daripada kata kompleks gitu ya. Kata dipenuhi oleh imbuhan-imbuhan.
Oke, lanjut, silakan. Silakan. Ya. Ya, tadi Pak Nasir bilang memang ketika kita buat rima, ya, memiliki 2 huruf yang sama sampai 4 huruf sama, dia memang enak untuk dibaca, ya. Apalagi kalau dilagukan, nah, itu lebih bagus lagi, ya. Nah, dan kemudian tadi hindari menggunakan pilihlah kata-kata dasar, kurangi kata-kata imbuhan, awalan, akhiran itu, ya kan. Ini tidak hanya berlaku di pantun, di puisi juga. Semakin berdiri sendiri kata-kata itu dia semakin kuat. Tapi kalau udah ditambah dengan kata bantu, depan, akhir, ya kan, sampai 3 kali bantuannya dia lemah, ya. Seperti banyak kawan-kawan mengirim pantun karena nggak bisa cari rima, dia pakai nya di belakang di pantunnya, pakai nya semuanya, ya kan? Nah, itu lemah karena dibantu oleh katanya. Nah, usahakan diri sendiri. Miliknya misalnya kan, tuh miliknya, karena bisa aja milik itu kata dasarnya milik. Nah, kata dasar itu bisa beli sendiri atau lebih bagus pakai pemilik daripada miliknya gitu. Pada rima kan yang bunyi akhir ya, bunyi akhir. Ya. Akhir itu sebaiknya bukan akhir kata ya, tapi kata dasar suku kata terakhir kata dasar. Jadi bukan suku terakhir kata yang sudah berakhiran nya misalnya atau kan. Ya. Ya, jadi kata dasar di kata akhir ya. Hindari dibantu oleh kata bantu awalan atau akhiran. Lebih kuat dia berdiri sendiri ya. Apalagi kalau semua kata-katanya berdiri sendiri. Ya. Pisang, emas, kan? Bawa berlayar. Nah, hanya 1 tambah katanya berlayar tadi, ya kan? Nah, ya. Yang 2, 3-nya lagi berdiri sendiri tuh. Pisang, emas, bawa berdiri sendiri. Berlayar, baru tambah kata ber di depannya, ya kan, layar. Nah, jadi itu paling kalau bisa hanya nambah 1 kata bantu di 1 kata aja ya. Jangan pakai semua kata tuh kata bantu, semakin lemah dia. Jadi ini berlaku untuk semua berkarya ya, baik pantun maupun puisi. Semakin berdiri sendiri kata-kata itu semakin kuat dia. Oke, ada yang bertanya lagi? Nah, kalau sudah tidak ada, ya, kita foto bersama dulu. Silahkan buka kameranya. Ini untuk biasanya foto-foto ini akan saya gunakan untuk majalah acara nanti. Ya, silahkan buka. Put, kita foto bersama dulu, Put. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu untuk open kamera. Kalau yang tidak ada video orangnya, pakai fotonya ya di biar nampak nanti. Oke. Ya, seperti Bu Ratna Ningrum itu fotonya atau orangnya enggak ada tuh. Saya buka kameranya atau pakai fotonya di apanya. Oke, ada 4 slide di sini. Boleh sambil senyum dan bergaya. Slide pertama, 3, 2, 1. Oke. Sebentar. Slide kedua. 3, 2, 1. 3. 4 terakhir. 3, 2, 1. Sebentar. Oke. Sebelum tutup saya baca pantun nanti ya, pantun penutup. Oke. Burung dara, burung murai, adalah sama burung alam. Sebab acara sudah selesai, mari bersama ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih, Datuk. Izin keluar. Kepiting, adanya dalam tanpa. Sampai Malam ini bertemu kita Zoom meeting, semoga membawa barokah. Lancar acara pantunnya. Silakan mulai pantun majelis ya. Ya. Pak Insyaallah. Pak Samin, ajak kawan-kawan ya. Insyaallah. Jakarta bangkit lagi nih harusnya dengan Pak Samin ya. Oke, sampai jumpa di grup masing-masing, di grup WhatsApp masing-masing. Siap. Oke.